kalau pergi ke mall, semangat luar biasa. Tapi kalau pergi ke masjid, kalau siap-siap untuk pergi memancing, berhari-hari pergi mancing kena. Persiapan luar biasa. Pergi ke warung kopi ringan aja. Tapi masjid dekat rumahnya tak pernah ditempuhnya. La ilaha illallah, Bapak Ibu. Apa masalahnya? Kena diri berat, bergelimang dosa. Oleh karena itu kita ini selalu disuruh istighfar. Karena terapinya tidak lain kecuali istighfar, tobat. Lagi terus saja kalau kita sudah membaca istighfar. Coba Bapak Ibu, duduk orang azan, itu malas mau tidur, ingat kita itu sholat, atau langsung istighfar, astagfirullahaladzim, langsung bangkit dari tempat tidur itu setelah istighfar itu. Itu bahasanya istighfar itu ringan lah, nanti langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita lebih kurang sudah berada pada tanggal 20 Sya'ban, yang mana Bapak Ibu sekalian tidak beberapa hari lagi tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pagi ini saya ingin mengingatkan kepada Ibu Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan dekatnya bulan Ramadan ini. Pertama tentu saya mengingatkan kepada kita semua tentang nikmat umur, yang mana nikmat umur ini merupakan nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu umur ini adalah nikmat pertama yang akan diaudit, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat, di yaumul hisab. Karena kita dipastikan salah satu fase hidup kita nanti dalam perjalanan hidup kita sampai ending ke surga atau ke neraka, itu kita akan melalui namanya proses yaumul hisab. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah mengatakan, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Allah mengatakan, bersumpah dalam Al-Quran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian sungguh demi kami dan summa latus'alun, sungguh demi kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban terhadap semua nikmat. Kemudian penggunaan nikmat itu, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, itu semuanya akan ditanya. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan, satu gerakan yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali memakai nikmat Allah. Apa yang kita buat semua pakai nikmat Allah. Makan kita pakai nikmat Allah. Mulai dari alat makan itu, tangan kita, mulut kita, perut kita, semua nikmat Allah. Yang kita makan semua nikmat Allah. Maka apapun kemana kita gunakan, untuk apa kita pakai nikmat-nikmat Allah itu, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Karena yang punya Dia. Maka kita tidak dibolehkan menggunakan sembarangan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Demi Tuhanmu, di sini Allah bersumpah lagi, demi Tuhanmu ya Muhammad, katakan kepada mereka, لَنَسْأَلَنَّهُمْ, kami sungguh akan memintai pertanggungjawaban dari mereka terhadap semua yang mereka lakukan. Kenapa kita dimintai pertanggungjawaban terhadap semua yang kita lakukan? Ya, dikarenakan tak ada satu perbuatan yang kita lakukan di dunia ini kecuali pakai nikmat Allah. Maka Allah mintai pertanggungjawaban. Dalam ayat lain juga, ya banyak yang ayat-ayat yang menjelaskan bahawa kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa nikmat umur? Apa alasan atau dalil bahawa nikmat umur ini nikmat pertama yang akan dipertanggungjawabkan? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan berdiri dua tumit seorang hamba, dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 nikmat. Apa di antaranya? An umurihi fima afna, yaitu tentang umur, detik-detik kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya sederhana saja, fima afna, kemana dihabiskan. Oleh kerana itulah maka kita persiapkan Bapak Ibu jawaban nanti, kemana kita habiskan detik-detik umur yang Allah berikan. Maka selagi umur ini ada, maka seluruh kenikmatan kita nikmati. Jadi dengan adanya umur, rentetan nikmat tidak terhingga. Tapi kalau umur sudah habis, maka tak ada. Kalau masih ada umur, masih ada peluang nambah uang, peluang nambah harta, masih ada peluang untuk naik jabatan macam-macam. Kalau umur masih ada. Tapi kalau umur sudah tidak ada lagi, tak ada peluang, habis, semua habis. Jangankan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang belum ada, yang ada saja tak ada gunanya lagi. Tak ada gunanya lagi, habis semua. Sekarang masih diberi umur, maka umur itu mahal sekali, tak ternilai harganya. Bapak Ibu, sekarang kita sampai pula bulan Sya'ban. Bukan bulan Sya'ban tahun 1446, kita sekarang sudah di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Maka di hadapan kita tinggal beberapa hari bulan Ramadan, dan insya Allah kalau Allah izinkan kita memasuki Ramadan, Allah beri kita umur, kita akan memasuki puasa Ramadan bagi umat Islam semenjak Ramadan itu diwajibkan. Maka insya Allah tahun ini kita akan melaksanakan puasa Ramadan yang ke-1446. Kita akan berada sekarang pada tahun 1447 Hijriah. Itu artinya kan 1447 tahun yang lalu terjadi peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun puasa Ramadan kapan baru wajib? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? Puasa Ramadan baru diwajibkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Berapa tahun setelah hijrah? 1 tahun setelah hijrah. Itu baru ada kewajiban puasa Ramadan. Maka kalau kita hitung sampai sekarang, maka tahun ini adalah yang ke-1446. Dan insya Allah semua kita terdaftar, termasuk orang-orang yang puasa pada puasa yang ke-1446. Dan ingat, kita tidak semua orang yang kita kenal yang Allah izinkan untuk puasa 1446 ini. Maka tiap hari kita mendengar ada yang meninggal dunia. Mungkin pagi-pagi ini di antara kita sudah ada disodorkan berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si anu sudah meninggal. Hari yang lalu mungkin Bapak Ibu mendengar, 2-3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Apalagi kalau setahun ya Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Apakah kita yang menstel bahwa kita hidup sampai hari ini? Tak ada satu pun yang bisa menstel. Apalagi umur panjang ataupun hidup itu bukan panjang umur, bukan kerana kita sehat masih muda, nak kena ajal, ketentuan yang sudah ditentukan, jatah yang telah dijatah oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Semua yang ada dalam raya ini semua terbatas. Allah buat batasan. Tak ada yang mutlak, tak ada yang absolut kecuali Allah. Yang lain semua terbatas, umur terbatas, rezeki terbatas, hidup terbatas, semuanya. Tidak ada kita ini. Sepintar-pintar orang katanya paling cerdas, pasti kecerdasannya terbatas. Sekaya-kaya orang, di atas orang yang kaya ada lagi yang lebih kaya. Tak ada manusia ini yang absolut. Bapak Ibu, ini kehendak Allah. Sekarang kita masih Allah berikan kesempatan, maka kesempatan ini jangan sia-siakan. Maka dalam menghadapi bulan Ramadan ini ada, Bapak Ibu, hal yang mungkin saya ingatkan dan juga diingatkan oleh ustaz-ustaz yang lain. Karena kalau masuk Ramadan ini perlu pembicaraan kita tentang Ramadan selalu. Masalahnya apa? Ini menunjukkan kerinduan kita kepada
bulan suci Ramadan. Karena Bapak Ibu, stasiun hidup kita ini setahun. Kita ini dalam perjalanan ini. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita hidup di dunia ini, jangan dianggap kita hidup selama-lamanya. Maka bagaimana kita hidup di dunia ini? Maka Rasulullah mengumpamakan dua hal. Kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah kamu di dunia ini dua hal. Jadi apa mindset yang perlu kita tanamkan dalam hidup di dunia ini? Jangan dianggap kena orang manusia lalai, kadang-kadang badan sehat, semua ada, uang ada, makanan ada, semua ada. Maka apa, kadang-kadang manusia lupa, dikiranya hidup selama-lamanya. Kadang dalam puncak kesehatan itu ajalnya datang, Allah ambil dia. Maka banyak orang dalam puncak kegembiraannya, ajal datang, sedang berjoget-joget. Orang joget itu biasanya kan puncak kebahagiaannya itu, joget berdandut. Sedang berdandut itu hilang. Sedang main bola hilang. Sedang main olahraga atau maraton, ajal datang, mati langsung di tempat. Kalau ajal datang tu tak milih dia, bukan kena sakit, bukan kena. Oleh kerana itu hidup dunia ini jangan dianggap selamanya. Maka apa? Dua. Pertama kali kata Rasulullah, ka'annaka gharib. Kamu hidup sebagai seorang perantau. Merantau. Maka yang namanya merantau tak ada orang yang abadi dalam perantauan. Maka yang namanya perantau sejati itu, dia hidup bukan untuk di perantauan, tetapi dia di perantauan itu memperbanyak bekal, mencari duit, mencari apa, untuk dipersiapkan pulang ke kampung halaman. Kerana yang dia bangun kampung halamannya bukan di perantauan. Maka orang kalau dia betul-betul takkan lagi kembali ke kampungnya, atau dia di perantauan dan dia pasti kembali ke kampungnya, maka apa? Di perantauan itu hidup seadanya saja. Kalau saya dulu sering ke Malaysia, melihat apa namanya, kan banyak orang Riau ini yang merantau ke Malaysia. Bahkan ada kampung-kampung di Malaysia itu orang kita aja isinya. Di mana mereka? Orang di kampung-kampung mereka punya rumah bagus, masya Allah, ada rumah seperti istana. Tapi di sana di mana mereka tinggal di camp-camp, ya? Camp-camp tempat proyek-proyek bangunan. Tinggal mereka di kebun, pakaian seadanya, kemudian makan seadanya. Karena itu perantau cerdas. Karena semua yang didapatkannya dikirimkan, kirim ke kampung, dan di kampung dibangunnya. Karena dia besok akan pulang. Tapi ada yang perantau bodoh. Semua yang dapat sana itu dinikmati. Ada yang berjudi, ada yang berpoya-poya, kesenangan semua. Ujung-ujungnya pulang kampung. Tiba di rumah, tak ada apa-apa, jadi pengangguran, jadi orang jatuh miskin dan menderita. Ini perantau bodoh. Kiranya hidup di perantauan, itu pergi pulang, tak ada apa-apa. Sekarang kita di dunia ini begitu juga, kata Rasulullah, merantau. Jangan kita nanti pulang kampung menderita. Ya Allah, maka sekarang kita persiapkan. Maka hiduplah seadanya, berhiburan seadanya, makan seadanya, bertempat tinggal seadanya. Tapi yang kita cari kemana? Kirim. Maka nomor rekeningnya banyak sekali nomor rekeningnya. Tinggal kita kirim. Kita kirim semua yang kita cari di dunia ini lewat berinfak, lewat beribadah, maka semua yang kita cari ini semuanya untuk amal yang akan kita persiapkan untuk pulang ke kampung halaman yang abadi. Dan itu abadi sifatnya. Kalau di sini sementara cuma. Kalau di perantauan orang kan bisa mengukur dia. Tapi kalau perantauan dunia sudah pasti sudah. Waktu di merantau ini sudah Allah tentukan. Ada yang 50 tahun, kata Rasulullah, antara 50 dan 70 tahun cuma. Setelah itu berangkat. Mulai perjalanan abadi itu setelah ajal datang mati. Itu mulai perjalanan akhirat. Terus semua mulai setelah mati itu
sampai nanti ending ke surga. Yang menentukan itu yang 70 tahun ini lah. Silap kita menggunakan ini, silap semua perjalanan ke depan. Maka apabila benar kita sekarang, maka ini adalah perjalanannya akan lempang. Ya Allah, sekarang choice, pilih. Kita mau susah, menderita ke depannya, atau kita lempang ke depannya. Nah, kita sinilah pilihannya. Bersenang-senang sekarang hanya karena ada orang Bapak Ibu hidupnya hiburan aja. Jadi ada satu penelitian, orang kalau sampai 40% hidupnya untuk hiburan aja, itu pasti hancur hidupnya. Dan satu bangsa kalau hanya dipakai hidupnya untuk hiburan aja sampai 40%, bangsa itu akan hilang, hancur. Mereka hiburan itu sekedarnya. Ini ada orang dari pagi sampai malam hiburan aja. Mulai dari hiburan pagi, hiburan apa? Sampai ceramah pun hiburan. Ini kalau ada ustadz tidak akan menghibur, ceramah akan hadir dia. Ini apa ini dunia ini sekarang? Sampai ceramah harus hiburan. Ini pertanda umat ini tak ada lagi. Ke mana-mana hiburan. Nonton HP berjam-jam, hiburan aja dilihat. Nonton TV, cari hiburan. Keliling-keliling cari kuliner apa, hiburan. Kalau 40% hidupnya habis hiburan, itu umatnya hancur. Di dunia mereka tidak ada guna, tak akan meninggalkan peradaban, hilang. Karena tidak ada serius. Ya hiburan boleh, tapi persentasenya jangan sampai pula 50% hidup itu hanya untuk, apalagi hampir 80% hiburan aja. Bapak Ibu ya, kalau menjadikan anak-anak kita mau jadi orang hebat, jangan hiburan aja, payah. Hiburan itu ada porsinya. Kata Rasulullah, sa'ah fasa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, maka mari kita manfaatkannya. Jadi pertama sekali syukuri nikmat hidup, nikmat umur. Ini tidak semua orang yang Allah berikan kesempatan. Kemudian untuk bisa kita memaksimalkan umur kita, kalau Allah sampaikan ke Ramadan nanti, maka ada konsep yang Rasulullah ajarkan kepada kita supaya kita bisa maksimalkan setiap kesempatan yang Allah berikan. Ini kan belum tentu nih ya, tak sampai kita tidak, tapi kalau sempat sampai kita nanti, maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa maksimalkan Ramadan itu? Sebagaimana pesan Rasulullah kepada kita, bagaimana supaya kita bisa khusyuk solat. Kita solat subuh 2 rakaat tadi, siapa yang paling khusyuk solatnya? Salah satu caranya kata Rasulullah, sallu salata muwaddi'. Anggap solat subuh tadi itu solat terakhir. Maka orang tadi menganggap bahwa tadi solat itu solat subuh terakhir, atau bisa kita bayangkan khusyuknya. Dan dia tidak akan solat zuhur sampai saya tidak nanti. Kita tidak tahu kan, maka saya anggap subuh ini adalah subuh terakhir. Dan dia tetap minta, ya Allah panjangkan umur saya sampai zuhur nanti. Gitu juga Ramadan. Kalau orang sudah menganggap Ramadan itu adalah Ramadan terakhir baginya, maka begitu anggapan kita. Kena masalahnya apa? Kita pun tidak tahu, maka anggap aja terakhir. Maka kita akan maksimalkan. Bahkan detik-detik hidup kita akan kita maksimalkan, karena kita tidak tahu detik berikutnya masih hidup atau tidak. Hanya orang Bapak Ibu tinggal bercita-cita dan berniat, kalau Ramadan ke depan, saya tahun ini biar aja lah main-main, Ramadan ke depan saya akan serius. Sebulan sudah itu meninggal, tinggal niat dan tinggal cita-cita. Semua kita bisa seperti itu. Oleh karena itu, ketika kesempatan diberikan, anggap itu kesempatan terakhir. Dalam kehidupan dunia juga begitu. Maka apa kata ahli-ahli motivator? Kesempatan tak datang 2 kali. Itu dalam dunia itu. Maka orang ingin sukses bisnis, kan jangan sia-sia. Kesempatan tidak datang 2 kali. Apalagi umur kita ini, Allah mengatur. Bapak Ibu sekalian, itu pertama ya. Kedua Bapak Ibu sekalian, kita sebagai hamba Allah yang lemah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, tak sampai umur kita tidak. Karena Allah yang menentukan semuanya. Semuanya Allah menentukan. Setiap gerak kita Allah menentukan. Bahkan kita tadi pagi ini salat subuh ke sini nih, ini Allah yang mengizinkan. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, samping kita mensyukuri nikmat, maka perbanyak doa.
Ya, jangan lupa banyak doa. Tadi kita mendengar imam berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami hari-hari kami di bulan Sya'ban, berkahi, jadikan semuanya kebaikan ya Allah hari-hari kami di bulan Sya'ban. Kemudian wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kemudian di antara doa juga yang dinukil daripada sebagian ulama salaf menjelang Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. 3 yang kita doakan kepada Allah. Apa itu? Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah selamatkan kami, sehatkan kami, panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Kemudian kedua, wasallim lana Ramadan, kemudian serahkan kepada kami bulan Ramadan itu. Artinya apa? Ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami taufik, berikan kami hidayah untuk kalau kami nanti punya kesempatan ini, termasuk janji kita kepada Allah, kalau engkau nanti ya Allah berikan kesempatan kami masuk Ramadan, kami minta pula. Semuanya Allah tentukan. Berikan kami hidayah, berikan kami bimbingan dan kekuatan supaya kami bisa mengoptimalkan secara sungguh-sungguh. Ini kenapa? Karena banyak realita orang badan sehat, dikasih kesempatan masuk Ramadan, tiba Ramadan datang, kadang ada yang tak puasa, kadang ada yang sembarangan puasa, siangnya puasa tidak dioptimalkan, malam kadang qiyamul lail, kadang tarawih, kadang tidak, kadang tarawihnya hanya seminggu pertama, setelah itu menghilang. Bukan karena sakit, bukan karena sudah meninggal, kenapa kosong masjid minggu pertama saja. Kemana masalahnya? Pada sehat-sehat, tapi ada di warung kopi, ada yang di mall, sehat-sehat semua itu. Apa masalahnya? Allah tak berikan taufik kepada dia, Allah tak bimbing dia. Dia minta kepada Allah selalu, jangan sampai. Maka doa kita selalu, dan ini doa paling banyak dibaca Rasulullah dalam kehidupannya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hai orang yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku, kokohkan. Itu kita minta, mantapkan hatiku untuk selalu mengamalkan agama, di atas agama. Ini yang kita minta. Yang kita minta Bapak Ibu, setiap rakaat solat bukan banyak duit, bukan banyak harta, bukan itu yang penting. Maka yang kita minta setiap rakaat solat, ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Kenapa itu terus? Itu doa yang tak mungkin lupa kita setiap hari. Kalau ada orang kamu minta hidayah kepada Allah supaya kamu selalu berada di atas siratal mustaqim, tak katanya, tak ada bisa berdoa hari ini, artinya tak solat dia. Dan solat itu rukun terpenting Fatihah. Dalam Fatihah itu ada doa, dan intinya itulah, intinya sebenarnya Fatihah itu doa itulah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin itu kan pujian-pujian kita kepada Allah. Kita berikrar segala puji hanya untuk Allah. Allah itu siapa? Rabbil alamin. Rabbil alamin apa sifatnya? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kemudian kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujungnya untuk apa? Minta. Kita puji-puji Allah, janji kita, ya Allah saya janji hanya bersujud kepadamu, hanya beribadah kepadamu. Ya Allah janji, saya tidak akan minta tolong kepada selainmu, hanya kepadamu aku minta tolong. Setelah itu apa? Semua setelah puji-puji itu, ibarat kita minta kepada pejabat tinggi, Pak, Bapak ganteng, Bapak ini, Bapak lalu diajukan proposal, ujungnya rupanya proposal. Itu manusia itu. La ilaha illallah. Tapi manusia kadang dipeduli. Tapi kalau Allah, semakin dipuji dia, semakin terbuka peluang kita untuk Allah berikan. Maka itu kalau berdoa, puji-puji Allah dulu. Maka ada berdoa, kalau mau mustajab doa kita, mulai dengan memuji Allah. Maka selalu kalau kita berdoa dulu apa? Alhamdulillahirabbil alamin.
Setelah itu kita berdoa untuk Rasulullah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Setelah itu berdoa, Allahumma ighfirli atau Rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Harus berdoa, puji dulu Allah. Maka dengan memuji itu Allah akan beri kepada kita. Bapak Ibu sekalian, maka berdoa, kita perbanyak doa ya. Kemudian kalau kita berdoa itu kan ikrar tadi. Ya Allah, selamatkan kami sampai Ramadan dan berikan kami kesehatan, kekuatan, taufik untuk mengisi Ramadan itu nanti. Setelah itu apa? Minta pula kita kepada Allah, nanti apa yang kami amalkan ya Allah, tolong terima dari kami. Akan itu doa itu jangan terus kita baca. Kalau biasanya doa kepada Allah itu jujur, maka usahakan dengan hati yang betul-betul, di lubuk hati yang jujur. Kalau kita berdoa dengan hati yang jujur, pasti Bapak Ibu, doa itu dibaringkan dengan niat dan tekad, kan gitu itu. Maka wasallim lana Ramadan, kalau engkau sampaikan nanti ya Allah, kami minta optimal dan saya berjanji untuk mengoptimalkannya. Bahkan sampai kita berdoa belum Ramadan datang, kalau Ramadan itu datang dan kami beramal, tolong terima. Padahal Ramadan datang, begitulah saking kepengennya kita. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang memang dengan doa yang jujur tadi, lalu satu hari sebelum Ramadan ajalnya datang, tapi dia dari awal tak berhenti berdoa, insya Allah semua yang kita doakan, semua yang kita harapkan, Allah akan berikan, sekalipun tidak sampai umur kita ke sana. Itu salah satu tu Bapak Ibu sekalian, apa namanya, doa. Maka doa itu, karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Bapak Ibu, itu kan janji Allah, itu pasti Allah kabulkan. Maka jangan lupa Bapak Ibu, doa ini selalu setiap waktu mustajab dalam setiap hari kita, dan ini menunjukkan kerinduan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu mari kita hadapi, kita sambut bulan Ramadan ini dengan lapang dada ya, lapang dada kita. Jangan ada kita ini yang gelisah menjelang Ramadan, tidak boleh. Yang gelisah uang tak ada, jangan. Gelisah kena utang banyak, Ramadan datang pula. Apalagi gelisah kena meninggalkan kebiasaan, karena dia tahu bahwa Ramadan datang, semuanya menjadi berubah, banyak perubahan-perubahan, jadwal-jadwal kita berubah. Jangan sampai ada pula orang yang murung saja mukanya, wajahnya menghadapi Ramadan. Kenapa? Kena ketakutan, karena biasanya tiap hari merokok. Ramadan datang lagi, berhenti dia merokok. Astagfirullah, jangan sampai begitu. Dia gemetar menjelang Ramadan, dia bisa lagi merokok. Itu punya kebiasaan-kebiasaan. Atau Bapak Ibu pedagang, biasa berdagang, apalagi restoran, berdagang makanan, aduh pusing. Menjelang Ramadan nanti semua restoran tutup. Jangan pula nanti kena punya rumah makan stres pula menjelang Ramadan, tidak ada lagi berdagang nanti. Tidak cukup itu 11 bulan Allah berikan. Ya Allah, 11 bulan, 24 jam kita bisa berusaha. Ini nikmat, ini Indonesia ini. Indonesia ini subhanallah, karunia Allah, bumi subur, udara segar terus, Masya Allah, panasnya sedang, kemudian tak ada pula dingin, tak ada salju. Kita bisa berdagang tuh, siang bisa berdagang, malam bisa berdagang. Tapi coba kita lihat daerah-daerah lain, mana bisa? Kita ini bisa sepanjang tahun efektif waktu kita, kalau mau menggunakannya. Tapi coba kita lihat negara-negara yang punya musim dingin, musim panas. Tiba musim dingin, tutup salju, rumah-rumah mereka pun habis tutup salju, tidak nampak rumahnya lagi. Coba Ibu pergi, ini ke musim dingin sekarang nih, pergi ke Eropa. Saya sendiri sudah pergi ke sana pas musim dingin, ketutup rumahnya itu salju. Bagaimana keluar rumah, bagaimana berdagang, tutup. Jalan raya semua tutup, mobil-mobil mereka ditimpa salju semua. Kadang 3 bulan. Maka mereka itu efektif 4 bulan cuma. Artinya musim panas, panasnya minta ampun. Kita ada dagang itu 11 bulan tidak cukup. Kalau 1 bulan kita fokuskan untuk Allah, Allahu Akbar. Dan itu bukan untuk Allah,
Memang kita beribadah kepada Allah, tapi ibadah kita juga kembali kepada kita. Semuanya kembali kepada kita. Masya Allah. Untuk bekal kita. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada orang yang menjelang Ramadan ini sempit hati. Karena gara-gara kebiasaan-kebiasaannya berubah, jadwal-jadwal berubah. Tapi sambut semuanya dengan lapang dada. Kita sambut dengan penuh gembira. Karena ini adalah perintah Allah. Karena ini adalah syariat Allah. Karena ini Islam. Ini perintah Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan itu nanti bulan Al-Quran. Maka mari kita sambut dengan lapang dada dan penuh gembira. Ini perintah Allah kepada kita dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Ini Allah mengajarkan kepada kita apa yang paling berhak kita gembirakan dalam hidup ini. Ya, gembira dapat istri yang soleha, gembira kita dapat suami, gembira kita dapat anak, gembira kita naik pangkat, gembira kita dapat jabatan. Silakan, ada masalah. Bahagia kita dapat anak, dapat cucu. Tapi jangan sampai kegembiraan kalian kepada dunia itu melebihi kegembiraan kalian dalam menerima agama ini. Maka Allah perintahkan kita, hendaknya kegembiraan kita menyambut perintah Allah jauh lebih besar daripada kegembiraan kita menerima kenikmatan dunia. Itulah ayat itu. Maka Allah katakan hai Muhammad, dengan Al-Quran dan dengan Islam hendaklah mereka bergembira. Karena Al-Quran itu dan Islam itu jauh lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan di dunia ini. Cari apa kita di dunia ini? Itulah sebabnya kata dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah mudahkan untuk dia selalu baca Quran, Allah mudahkan dia selalu mengamalkan Islam, Allah lapangkan dadanya solat, setiap dengar azan lapang dadanya, langsung pergi solat. Kemudian Allah lapangkan dadanya baca Quran, berzikir. Allah lapangkan dadanya untuk puasa. Allah berikan dia karunia rezeki untuk pergi umrah, pergi haji. Hidupnya sehari dengan Quran, mengamalkan Islam, Quran, mengamalkan Islam. Kemudian orang ini masih juga dia merasa susah dalam hidupnya. Maka kata Rasulullah, Allah buat dia menderita sampai akhir hayatnya. Ini maksudnya apa? Ini yang perlu kita gembirakan dan kita bahagiakan. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi kita gembira, mari kita pasang gembira, hati yang bergembira menyambut Ramadan ini. Rasulullah SAW juga begitu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, apa kebiasaan Rasulullah menyambut Ramadan? Dia bergembira. Dan dia juga tidak hanya bergembira sendiri, tapi mengajak sahabat-sahabatnya bergembira menyambut Ramadan. Maka apa kata Anas? Karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Yang mana Rasulullah tradisinya dia memberikan kabar gembira, menggembirakan para sahabat-sahabatnya dengan masuknya bulan Ramadan. Itulah di mana-mana kita membuat acara tarhib Ramadan, supaya kita mengajak semua orang. Maka anak-anak kita ingatkan Ramadan, tetangga kita, keluarga kita, di instansi, di masjid, di musalla. Mari kita ingatkan masyarakat besok lagi Ramadan. Jangan ada masyarakat tidak tahu bahwa bulan Ramadan akan masuk. Ada keterlaluan itu. Tiba-tiba besok tidak puasa. Kenapa kamu tidak puasa? Tidak ada masalah. Tidak tahu kamu Ramadan. Ramadan? Kan itu kan ada orang kadang kaget dia. Bapak Ibu sekalian, ini kan tidak ada persiapan. Baik, dengan gembira itu nanti kita akan juga melakukan persiapan. Jadi di antara setelah kita bergembira, mari kita bersih-bersih Bapak Ibu. Jadi tidak cukup lapang dada, kita sambut gembira, kemudian kita bersih-bersih. Bagaimana bersih-bersih? Kita bersihkan diri kita dulu supaya nanti ringan kita melaksanakan ibadah itu. Ini salah satu faktor bagaimana caranya supaya Bapak Ibu nanti semangat kita Ramadan itu dan bisa kita bersungguh-sungguh mengoptimalkannya. Maka dahului dengan kebersihan. Maka Bapak Ibu sholat ini, Bapak Ibu kalau tadi mulai dari rumah bersih-bersih, pagi-pagi dengar azan langsung berwudu, cuci muka, gosok gigi, pakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih. Semangat kita ke masjid. Ya, orang kalau tak peduli bersih-bersih,
kebersihan, dan Allah juga tidak menerima kalau kita ingin beribadah kepadanya dalam keadaan kotor. Maka solat itu tidak diterima dan tidak sah kalau seandainya kita tidak suci. Maka Allah tidak menerima salatan bighairi tahur, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghalul. Allah tak akan menerima solat yang tidak ada tanpa suci, tanpa bersih. Allah tak akan menerima juga sedekah kita dari uang yang kotor. Salah satunya apa? Ghalul, uang hasil korupsi. Bagaimana solat kita tidak diterima, sedekah kita yang kita berikan kepada manusia dengan niat sedekah, kalau uang itu uang kotor, Allah tak terima. Maka ada jemaah, gimana Pak Ustaz, saya berangkat umroh dengan uang bunga bank, riba. Umroh dengan bunga. Kadang-kadang kan taruh duit sekian puluh miliar, terimalah bunganya tiap bulan, bisa umroh tiap bulan. Itu bunganya itu dibawanya. La ilaha illallah. Maka yang seperti ini apa? Tidak ada gunanya dia umroh dengan uang haram, haji dengan uang haram. Korupsi itu pergi haji, itu apa gunanya? Maka dalam sebuah hadis dikatakan kalau ada orang pergi dengan uang haram, uang yang kotor, itu uang kotor itu. Hasil korupsi itu uang kotor, hasil judi itu uang kotor. Itu kalau yang didapatkan dengan cara-cara yang haram itu uang kotor semua. Maka kalau kita sedekahkan, kita bawa ibadah, Allah tak terima. Maka ketika orang pergi haji dengan uang kotor tadi, dia bilang labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Allah katakan la labbaik wala sa'daik. Allah tolak. Artinya apa? Allah tak menerima ibadah kita itu kecuali dari yang bersih. Solat kita kan rukuk, sujud tapi kotor, Allah tak terima. Maka mulai dari fisik, kain harus bersih dari najis, badan harus bersih dari najis, tempat solat harus bersih. Ya, orang bersih semua tadi ini, Masya Allah. Kalau sudah masuk masjid, bersih. Kemudian apa lagi? Allah tak hanya melihat kebersihan fisik, tapi yang Allah lihat lebih dari itu, kebersihan hati. Maka kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada performanmu, kepada penampilan, Masya Allah, peci, baju, apa. Walakin yanzuru wala ila ajsamikum, tidak kepada tubuhmu, tapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa yang dilihat oleh Allah dulu? Hati. Maka apa? Harus kita lebih memperhatikan kebersihan hati daripada kebersihan pakaian. Sebagaimana kita memperhatikan kebersihan tubuh kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan tempat solat kita ketika kita mau menghadap Allah, maka hendaknya lebih dahsyat perhatian kita kepada kebersihan hati. Apa itu kebersihan hati? Ikhlaskan niat. Maka tidak ada syirik, menyekutukan Allah dalam niat, dalam ibadah. Kemudian tidak ada riya beribadah. Maka Allah cela orang yang solat kena riya. Fawailul lil musallin. Apa di situ? Di antaranya alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Maka yang Allah perintah apa? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Jadi kita bersihkan hati kita. Bagaimana lagi membersihkan diri? Maka Bapak Ibu sekalian, menjelang Ramadan ini kita bersihkan diri kita dari dosa. Maka dengan memulai tobat nasuha kepada Allah, tobat kepada Allah sebelum Ramadan masuk. Kenapa kita harus tobat? Perbanyak istighfar menjelang Ramadan ini masuk. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Allah ampunkan dosa kita, maka ringan badan kita nanti. Jadi kata ulama, apa penyebab Bapak Ibu kita malas sholat, malas baca Quran? Kalau lihat HP berjam-jam tak capek-capek. Apa dilihat? TikTok, Facebook, macam-macam, Instagram, YouTube, itu aja hiburan, berjam-jam itu. Tapi coba buka Quran, belum dibuka Quran lagi, belum ngantuk. Pas Quran dilihat, langsung mulutnya la ilaha illallah. Begitu juga kalau pergi ke mall, semangat luar biasa. Tapi kalau pergi ke masjid, kalau siap-siap untuk pergi memancing, berhari-hari pergi mancing kena. Persiapan luar biasa. Pergi ke warung kopi ringan aja. Tapi masjid dekat rumahnya tak pernah ditempuhnya.
La ilaha illallah, Bapak Ibu. Apa masalahnya? Kena diri berat, bergelimang dosa. Oleh karena itu kita ini selalu disuruh istighfar. Karena terapinya tidak lain kecuali istighfar, tobat. Maka terus saja kalau kita sudah membaca istighfar, coba Bapak Ibu, duduk orang azan, itu malas mau tidur, ingat kita itu sholat, atau langsung istighfar, astagfirullahaladzim, langsung bangkit dari tempat tidur itu. Setelah istighfar itu, itulah dahsyatnya istighfar itu. Ingatlah nanti langsung. Maka biasakan. Begitu juga nanti kita lihat TikTok apa-apa yang kita lihat kadang-kadang. Ingat kita cepat, ingat Allah cepat, langsung astagfirullahaladzim, tutup itu HP itu, langsung baca Quran. Maka itu dimulai segala hal itu dengan membersihkan diri. Maka di dalam Al-Quran ada isyarat dalam surat yang kita hafal semua, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Kami lapangkan dadamu, maka lapang dada kita menerima Islam. Kemudian apa? Kami ampunkan dosa-dosa Muhammad. Kenapa? Karena dosa itu memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu memberatkan punggung kita, membawa beban-beban agama, apalagi beban dakwah, Bapak Ibu, apalagi itu amanah ibadah. Maka dosa, itulah sebabnya kalau berat sholat, berat apa? Kita lagi dosa, maka cepat-cepat tidak perlu kita ke dokter bayar, enggak. Kita kalau sakit sedikit pusing pergi ke dokter spesialis, habis duit, kadang tidak sehat juga. Kalau gelimang dosa sederhana saja, istighfar, Allah kembali, Allah bersihkan itu. Maka bintik-bintik hitam yang ada dalam hati kita itu dengan istighfar itu Allah hapus lagi, kembali hati itu bercahaya. Bapak Ibu ya, maka mari menjelang Ramadan ini kita bersih-bersih, banyak istighfar supaya Allah ringankan badan kita nanti, mengoptimalkan ringan tarawih, ringan baca Quran, sehingga kita bisa optimal nanti. Maka kita masuk orang yang beruntung dengan pemenang nanti Ramadan itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bersih-bersih antara sesama kita. Dosa-dosa kita banyak. Maka kalau kita bermasalah sesama kita menjelang Ramadan, tak semangat Ramadan itu, berat. Maka bagaimana Bapak Ibu bahagia sahur, bertengkar aja suami istri dendam kepada suami sehingga tidak dipedulikannya masak sahur, atau gimana kira-kira? Mungkin suami puasa juga, sahur di warteg, sahur di Ampera, tapi kan sahur dalam kekesalan, tidak bahagia. Istri lagi kesal, dapur tak berasap. Maka jangan buat mereka bermasalah. Bersihkan hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan tetangga. Tetangga nanti tidak semangat kita kalau sampai tidak tegur sapa kita dengan tetangga itu masuk Ramadan. Nah, indah Ramadan itu Bapak Ibu. Gimana tetangga keluar, kita keluar sama-sama ke masjid, atau nanti sholat Allahu Akbar, ada tetangga di sebelah kita yang bermasalah dengan kita di samping kita, tak apa-apa kita baca nanti dalam sholat itu. Tidak khusyuk sholat kita, tidak apa, rugi kita. Oleh karena itu Allah dalam Quran membimbing kita supaya jangan hati kita ini bersih. Maka jadilah orang yang pemaaf, jadi orang yang suka memberi. Maka apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Maka jangan semua kesalahan orang kepada kita disimpan, karena kita direndahkan orang terdekat, anak-anak, apa semua, jangan disimpan dalam hati, lupakan semua. Maka di situ wal ya'fu wal yasfahu, maafkan. Jangan pernah kita berpikir untuk membalas, jangan pernah kita berpikir untuk memberi sanksi. Yang kedua wal yasfahu, dan hendaklah lupakan. Jangan dibaca-baca kesalahan orang, sakit hati kita. Kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu itu dibaca-baca juga sekarang, sakit kepala kita. Diingat-ingat juga kita pernah ditipu orang, kenur hidup dibuatnya. Allah. Maka Allah katakan wal ya'fu. Wal ya'fu, jangan berpikir memberi sanksi, membalas. Berarti apa? Hilangkan dendam. Kemudian apa lagi? Wal yasfahu. Wal yasfahu itu kata ulama tafsirnya, jangan diingat-ingat dan jangan diceritakan lagi, jangan disebut-sebut, lupakan. Nah, ada pula orang, saya sudah maafkan dosamu, tapi saya tidak lupa. Itu belum wal yasfahu itu. Itu masih pendendam itu. Maka orang beriman itu apa? Maafkan dan maka wal yasfahu itu lupakan. Sedangkan wal ya'fu itu
maafkan artinya jangan beri sanksi dia, jangan membalas. Kalau ada utangnya Pak Ustaz, masa dimaafkan Pak Ustaz? Minta aja tahu, tapi jangan masukkan ke dalam hati. Coba ada ayat Bapak Ibu, ya Allah, luar biasa ayat itu ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini masalah utang ini. Kalau ada orang berutang kepadamu, lalu apa? Dari bayarnya, sudah. Kalau dia tagih aja. Tapi kalau dia bilang, maaf Pak, saya belum bisa, banyak keperluan atau apa, ya sudah, beri tangguh dia. Besok diminta lagi, banyak juga alasannya, beri tangguh. Ujung-ujungnya Pak, wa antasaddaqu khairul lakum, sudah, sedekahkan saja. Ngapain pusing-pusing? Allahu Akbar. Ini sudah utangnya tidak dibayar lagi, kita pikirkan terus, makan tak enak, hati kesal, bertubi-tubi, udah duit kita habis, biarin aja. Allah, selama apa kita ada makan, badan sehat, apa lagi, tempat tinggal ada. Masya Allah. Maka tagih tapi jangan masuk hati. Nah itu membebankan, kesal kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, waktu juga, jadi kata ulama, kalau kita ini menjadi orang baik, supaya hati bersih, dua yang selalu diingat dan dua yang tak perlu diingat. So kalau dua ini diingat terus, apa namanya, hidup kita keruh, tidak enak. Maka ini dua kita jadi orang baik. Jadi ada dua yang harus selalu kita ingat supaya kita jadi orang baik. Apa yang pertama Bapak Ibu, yang perlu selalu diingat adalah kebaikan orang lain kepada kita. Ingat selalu, maka kita akan jadi orang baik, karena kita akan membalas. Karena Rasulullah suruh, siapapun yang berbuat baik kepadamu, fakafi'u, balas kebaikannya. Bahkan yang dengan lebih baik. Kalau tidak bisa, dengan yang setimpal. Kalau tidak bisa, minimal kamu doakan kebaikan untuknya. Begitu kata Rasulullah SAW. Itu mengingat kebaikan orang, kita jadi orang baik. Yang kedua, ingat kesalahan kita kepada orang lain. Dosa kita banyak pada orang. Oleh karena itu cenderung kita di hadapan seluruh manusia kita tawadhu. Kita banyak salah, kita banyak dosa, kita banyak. Maka kalau kita ketemu orang yang kita ingat kesalahan kita kepadanya, kita minta maaf. Kalau ada utang kita yang belum bayar, kita bayar. Kalau kita ingat selalu, maka itu yang diingat. Maka kita dengan itu jadi orang baik. Kemudian kedua, dua jangan diingat. Kalau ingin diingat, hati kita banyak penyakit. Apa yang tak perlu diingat, Bapak Ibu sekalian, pertama sekali adalah jangan pernah diingat kesalahan orang kepada kita. Karena kalau kita ingat terus, muncul dendam. Itu mulai lagi tuh. Dendam. Nanti dengki, macam-macam penyakit. Kemudian apa? Jangan pernah diingat kebaikan kita kepada orang lain. Maka mengingat kebaikan kita kepada orang lain terus itu diingat. Maka Bapak Ibu muncul sifat sombong, sifat angkuh, sifat macam-macam Bapak Ibu. Kemudian sifat apa lagi? Karena takabur kita rendahkan orang. Kebaikan saya banyak, kamu apa kebaikan kamu kepada saya? Itu bahaya itu. Allahu Akbar. Maka seluruh kebaikan kita serahkan semua kepada Allah. Allah yang membalas. Dan kita kepada orang yang tidak membalas kebaikan kita, bahkan Bapak Ibu yang lebih dahsyat, kita berbuat baik kepadanya, kadang-kadang dibalas dengan keburukan. Jangan hentikan kebaikan kita. Jangankan tidak dibalasnya dengan keburukan. Kita teruskan kebaikan kita untuk dia, karena kita berbuat baik kepada dia bukan untuk pujian dia, bukan untuk dibalas, tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka jangan sampai menghentikan kebaikan kita kepada orang lain gara-gara orang itu tidak membalas kebaikan kita, ataupun sampai kata Allah, dia balas kebaikan kamu dengan keburukan. Jangan hentikan kebaikan kamu kepadanya. Bisa itu Bapak Ibu. Allahu Akbar. Itu ada dalam ayat Al-Quran. Coba amati nanti ya, surah An-Nur ayat 22. Coba ditadabburi ayat itu nanti, dahsyat. Jadi itu kisah orang yang menstok kebaikannya kepada orang lain, karena orang yang diberikan kebaikan itu menzolimi dia, dibalasnya dengan yang tidak baik. Akhirnya dihentikannya kebaikan, Allah tegur dia. Jangan kamu hentikan. Masya Allah. Ibu ya, dia ditadaburi nanti
Apa ayatnya? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a ayyutu ulul qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa ya, siapkan program kita untuk Ramadan. Di samping doa, disiapkan program minta kepada Allah supaya Allah berikan kita kekuatan. Semoga kita panjang umur, selalu diberikan kesehatan, dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.